Kita nggak tahu satu persatu apa yang dipikirkan. Akhirnya yang banyak nyumbang aja, atau yang paling populer aja. Dua aja yang menang, pengusaha sama artis. Didesain supaya ini adalah pertarungan gagasan, bukan pertarungan logistik. Tapi kalau kita tidak atur ini menjadi pertarungan gagasan, logistik yang akan menang. Ya kan? Kejahatan yang terorganisir akan mengalahkan kebaikan yang tidak terorganisir. Cara mengidentifikasi perang yang sebenarnya. Makanya kan saya kan tantang terus kan. Sebenarnya Pilpres kemarin di kubu Anies Baswedan tuh yang untung siapa sih? Nah ini Bang, soal PDI Bang. Kan habis rakernas Apa PDI? kan sayang aja kalau ketemu Abang nggak dibahas kan. Sebagai antitesa dari petugas partai ini ya Bang kan. Ya. Nah Abang ngelihat posisi PDI sebenarnya dalam filosofi kenegaraan akan mengambil peran sebagai apa sehingga akan terjadi reform di pemerintahan nanti. Kalau dari penjelasan Abang kan soal ini menarik kan, DPR itu sebenarnya presiden nggak perlu takut sama DPR. Iya. DPR itu kan justru bikin presiden tahu menteri-menterinya yang nggak becus siapa, Iya, kan begitu betul. kan. Artinya sistemnya kalau yang terbaik ada di posisi terbaik, mau siapapun presiden, wapres dan lain-lain kan sebenarnya check and balances dan apa namanya good governance itu ya terjadi Iya, iya. sebenarnya Bang. Nah PDI dalam skema kenegaraan sekarang menurut Abang gimana? Jadi ada yang menarik dari pidato Ibu Mega kemarin itu, waktu beliau mengatakan saya nggak mau pakai kata koalisi, gitu. Saya nggak mau pakai kata oposisi, sebab itu kata dia nggak ada dalam sistem ketatanegaraan kita. Wah itu bagus itu. Jadi Ibu Mega melakukan koreksi yang sangat serius terhadap penyalahgunaan kata-kata koalisi dan oposisi. Dan betul, dalam presidensialisme, ya, termasuk presidensialisme multipartai pun, itu tidak ada kata koalisi. Karena undang-undang dasar itu memakai kata gabungan partai politik itu dalam tiket. Ingat ini ya, hanya dalam tiket. Tidak dalam menyusun pemerintahan. Menyusun pemerintahan adalah tugas presiden karena dialah yang diberikan mandat oleh rakyat. Mandat diberikan oleh rakyat itu bukan kepada partai politik tapi kepada presiden. Inilah yang disebut dengan presidensialisme itu. Tapi kemudian juga rakyat yang memilih anggota dewan ya sebagai oposisi, ya, Kongres sebagai oposisi karena ini juga ada DPD di dalamnya sebagai bagian dari Kongres atau majelis kalau di kita di Amerika itu namanya Kongres, itu juga sebagai oposisi. Jadi juga oposisi sudah dibentuk oleh rakyat juga. Nah ini yang sebenarnya koreksi ini yang menurut saya ya harus ada keseriusan dari teman-teman PDIP membuat definisi dari sistem yang sudah dipidatokan oleh Ibu Mega itu. Sebab berikutnya adalah tinggal kita mengatur sebenarnya fungsi partai politiknya jadinya apa. Dalam sistem presidensialisme, tugas partai politik itu tidak ada lagi kecuali 5 tahun sekali melakukan penyerahan dalam bidang ini ya, dalam bidang pengelolaan pemerintahan ya, menyerahkan kadernya untuk dipilih rakyat. Tapi bikin kajian, kaderisasi, seminar sepanjang tahun. Tapi mengelola pejabat publik itu tidak boleh lagi dilakukan oleh partai politik. Mengelola pejabat publik? Iya. Meskipun kader partai? Meskipun kader partai. Yang terpilih karena rekomendasi dan mesin iya, partai? Karena tidak ada aturan undang-undang yang mengatur partai politik terlibat mengelola pejabat publik. Pejabat publik dalam negara demokrasi itu dikelola oleh hukum publik. Dan tidak ada satupun hukum publik ini yang mengatakan bahwa partai politik ikut mengelola. Coba lihat Undang-Undang MD3. Kata fraksi tidak ada dalam Undang-Undang MD3. Sebenarnya tidak ada.
Karena itu negara kalau dicek di DPR itu tidak membiayai fraksi. Pada dasarnya gitu loh. Karena fraksi itu dianggap elemen di luar legislatif. Itu menandakan waktu saya debat dulu ya, ketika fraksi mau mengganti orang seperti dulu teman-teman PKS mau ganti saya debat ini di depan hakim. Tidak ada yang namanya fraksi itu, saya pilihan rakyat. Yang memberikan saya mandat rakyat, yang gaji saya rakyat, yang memberi saya fasilitas rakyat. Jadi yang bisa mengganti saya itu rakyat dan Tuhan. Caranya gimana? Kalau Tuhan memanggil saya meninggal. Kalau rakyat menghukum saya melalui hukum. Kalau rakyat secara etik di kelembagaan menghukum saya, ya, saya dihukum atau saya mengundurkan diri. Peran partai nggak ada. Partai tidak boleh mengatur, gitu loh. Makanya enak kalau ruang publik ini nanti pemainnya itu udah jelas gitu. Ini enggak terlalu banyak pemain-pemain. Apalagi kalau jika partai politik kemudian bergabung dengan pengusaha di belakang layar, ya kan? Muncul oligarki politik dan pengusaha di belakang layar mengatur orang-orang yang ada di panggung politik. Ini yang bikin kita runyam dan kita nggak bisa menyelesaikan semua agenda. Korupsi nggak bisa diselesaikan, ya kan? Governance nggak bisa diselesaikan, membenahi polisi nggak bisa, membenahi penegakan hukum nggak bisa, membenahi KPK nggak bisa. Kita harus bersihkan ruang publik kita ini. Jadi tugas PDIP itu kalau menurut saya ya sekarang ya, dia berada di luar, interpretasi kembali secara murni, ya, bagaimana mendefinisikan tata negara yang bersih, yang benar, dan kita berdebat. Makanya ya kalau saya bersedia itu kalau mumpung pemerintahan belum terbentuk dan PDIP belum ngambil sikap, kita duduk dengan second layernya PDIP, ya terutama yang bukan Korea ya, cari yang bukan Korea. Kalau Korea susah, tegak lurus. Gula pahit kata ibu, gula pahit kata saya. Gitu. Emang ada yang bukan Korea di PDI. Ya kita carilah. Ya. Masalahnya gini, emang ada di PDI yang nggak tegak lurus. Tegak lurus tuh harusnya kan kepada rakyat. Ini juga yang mesti dikoreksi. Kita mulai koreksi juga. Apa betul partai politik itu menikmati loyalitas dari pejabat publik kepada partai? Bukan loyalitas kepada pejabat publik kepada rakyat. Padahal ada giumnya dulu di awal-awal pemerintahan, when loyalty to my country begin, loyalty to my party ends. Kenapa nggak itu yang kita kembangkan? Kenapa loyalitas partai ini makin berkembang? Ya kan? Kenapa partai itu merasa menjadi pemilik dari pejabat publik? Loh ini salah loh. Ini bukan negara komunis. Negara komunis yang mengelola negara pakai partai. Sekjen Partai Komunis, presiden negara. Ketua DPC Partai Komunis menjadi lurah. Ya kan? Ketua DPW Partai Komunis menjadi gubernur. Ini bukan. Ini negara demokrasi. Antara partai dengan pejabat publik dipisah. Partai di dapur menerima pendaftaran, mengelola kader-kader, mengelola gagasan ya sebagai think tank, sebagai lembaga intelektual, lalu kadernya di-equip dengan gagasan-gagasan modern mengelola negara. Habis itu disajikan kepada rakyat yang menikmati. Rakyat menikmati dan senang, partai politik dapat nama. Itu doang. Nah, tapi kalau kemudian ketua umum partai politiknya terjun ke lapangan ngatur-ngatur pejabat publik, kamu ke kiri, kamu ke kanan, terus rakyat tempatnya di mana coba? Kan akhirnya loyalitas artinya kepada partai politik. Dalam demokrasi, loyalitas kepada partai politik berhenti ketika kita mulai mengelola negara. Hubungan kita dengan partai politik adalah hubungan moral dan etik. Karena kita pernah diberi pelajaran tentang cara dan ide tertentu dalam mengelola negara. Bukan setiap hari ditelepon, kiri, kanan. Wah, repot itu bos. Inilah yang membuat kita kemudian kesusupan gitu. Sistem kita bernegara ini kesusupan oleh interest lain. Aktor-aktor yang tidak nampak. Nggak akan Indonesia ini jadi negara maju sampai kiamat kalau kita nggak memutuskan satu yang bulat. Kalau kita memang mau jadi negara otoriter, tiru Cina 100%. Otoriterkan politiknya, bebaskan pasarnya. Sukses. $17,000 per kapita income.
Atau kalau kita mau menjadi negara demokrasi liberal, itu kita polanya ikut negara-negara barat. Tapi kita sekarang mau mengatakan kita punya jalan sendiri untuk menetralisir ekstremitas yang terjadi di negara-negara liberal dan ekstremitas yang terjadi di negara-negara komunis. Human right, ya kan, human dignity dan sebagainya itu, ya kan, persebaran kekuasaan, kreativitas, inovasi, kemajuan supaya kita bisa melompat menjadi negara hebat, negara maju, kebebasan berpikir, inovasi, kelas menengah yang tumbuh. Bisa banyak contohnya di dunia ini. Kita bisa ambil, kita bisa kaji, tapi kita punya demokrasi Pancasila kita. Dan menurut saya itu bisa kita pakai untuk menata sistem ini dan memperbaiki sistem ini. Asal kita mau jujur aja. Dua tadi itu, partai politik kita biayai aja, kelakuan elitnya kita koreksi. Jangan kirim menteri ke dalam kabinet karena mau disuruh dagang di situ, nyetor kepada partai. Sebenarnya bukan nyetor kepada partai, nyetor kepada elit. Kalau dia menterinya di bidang ini semua koordinator pengadaan segala macam, lu saya nih ngalamin, ya kan? Gimana bang? Di partai saya dulu kan begitu. Gimana? Diatur sama orang-orang itu, jadinya kan akhirnya kena ketangkap itu ternyata ketahuan. Elitnya bisnis di kementerian itu, elitnya bisnis. Stop, ini adalah lingkaran setan yang harus di stop. Kubur dari kepala partai politik ini mimpi bahwa mereka ini akan kirim kader untuk jadi menteri karena mau berbisnis di departemen itu. Di departemen basah. Departemen yang kering nanti nggak ada orang. Yang basah aja. Nanti semua pengadaan itu dari partai orang-orangnya. Stop, ini bukan cara bernegara yang benar. Makanya kita beresin aja. Partai ini kan katanya perlu biaya. Biayai pakai APBN. Elitnya mari kita atur kelakuan kita. Siapa sih yang nggak mau jadi orang kaya, jadi pengusaha dan lain-lain? Silakan aja. Tapi jangan rusak negara dong. Jangan potong sistem. Ya kan? Ya kayak BTS itu. Itu kan bancakan. Kan kita nggak mau jujur aja ngopen membuka semuanya kan. Tapi itu ada komando dari partai politik. Stop lah yang kayak gitu ini. Kalau kita mau negara ini bener, udahlah kita stop lah. Komando partai politik gimana maksudnya bang? Ya bagi-baginya kan kelihatan sebenarnya. Cuma dari kan, elit kan elit. Dari elit, ya kan awalnya kan bilang ini untuk elitnya pembiayaan kan atas nama partai. Untuk pembiayaan partai. Saya dulu ingat itu waktu saya di DPR di awal-awal ya. Waktu rapat dengan Kementerian BUMN, kok saya lihat ini menterinya sebelum datang ada yang bagi amplop tuh orang-orang. Saya bilang ini nggak bener nih, ya kan? Saya marah di suatu hari rapat tertutup. Saya bilang ini apa-apaan ini? Kok teman-teman ini dikasih amplop oleh BUMN sebelum rapat nih? Saya bilang ini harga diri kita nih, bagaimana mau ngawasi orang yang ngasih kita amplop sebelum rapat? Saya bilang stop ini, saya bilang itu nggak boleh begitu. No, akhirnya saya dikeroyok suatu hari, datang ke kamar saya, Mas Fahri kita ini perlu proposalnya banyak, segala macam. Oleh kawan-kawan sejawat. Oleh kawan-kawan anggota komisi. Sejawat. Dikeroyok, saya bilang nggak gitu bos. Kalau Anda mau nambah untuk itu, kita mesti anggarkan tuh secara real, secara legal. Makanya saya termasuk yang mengusulkan agar dana aspirasi anggota ditingkatkan. Bahkan saya tadinya mengusulkan earmark budgeting, sistem seperti di Amerika Serikat yang orang-orang sekarang bilang pork barrel itu keliru tuh diasosiasikan dengan bansos. Bukan, pork barrel itu earmark. Anggota dewan disuruh mengatur pembiayaan di wilayahnya masing-masing yang diperlukan oleh konstituennya, APBN intervensi di situ. Karena penunjukannya itu berdasarkan aspirasi yang datang dari daerah. Dibikin clear, jangan dibiarkan ini jadi proyek di belakang layar. Sampai kapan? Kalau kementerian ini jadi sapi perah dari partai politik, sampai kapan negaranya beres? Nanti yang pegang HPH orang-orang itu, yang pegang izin tambang orang itu, yang main di minyak, yang main di sini, orang-orang itu semua. Terus apa negara mau kita biarkan terus begitu? Ya jangan dong. Kita jujur dong ngomong dengan ini, dua aja. Ini katanya mau membiayai konstituen dan partai politik, biayai pakai APBN.
Anggota dewannya itu kasih biaya konstituensi yang baik. Dan ini tugas Anda di konstituensi Anda. Bikin training, bikin pelatihan, pendampingan petani, pendampingan rakyat, nelayan, peternak, dan sebagainya. Bikin itu biaya konstituen. Nanti mereka kompetisi di situ. Siapa yang paling hebat menggunakan anggaran itu untuk melatih rakyat, dia bisa terpilih lagi. Real atur dong, jangan biarkan ini jadi Liar. kegiatan liar di belakang layar, bos. Jangan dong. Iya, kalau negonya bagus dapatnya banyak. Dapat, ya Kalau kan? negonya sedikit ya dapatnya minimum. Iya, itu tergantung kreativitas orang juga dong. Kemampuan nego ini Jangan akhirnya, kayak Bang, ya. sekarang. Ini kan Dengan yang mitra kerja ini Bang ya. ini kan yang merusak sekarang ini karena anggota dewan tuh tidak ada kreativitasnya dan nggak pernah juga diskusi. Jadi perang kita sekarang ini dalam pemilu kan terutama DPRD 1, DPRD pusat 1 dan 2 ini ya. Itu kan udah perang logistik semua. Dan perang logistik itu pada saat musim pemilu. Ada dua masalahnya. Yang pertama itu karena kontestasi gagasan tidak menemukan mediumnya karena orang tidak dipilih. Orangnya tidak dipilih. Ini masih milih partai. Orang itu cuma namanya. Dan orang itu nggak pernah diatur suruh debat. Dapilnya terlalu besar. Kontestasinya itu susah. Playing fieldnya. Kayak orang disuruh main pingpong ya kan, tapi di lapangan sepak bola. Itu yang terjadi sekarang ini gitu. Orang susah gitu. Jadi dapilnya diperkecil, kontestasinya dipertajam. Kalau tanya artificial intelligence dia bilang begitu. Bagaimana cara ngilangkan partai politik? Suruh orang tuh tanding dan mereka kelihatan bertanding. Caranya adalah dapilnya diperkecil. Sehingga orang tuh berkelahi. Jakarta kemarin ada debat nggak tentang anggota Dewan Pusat? Siapa anggota Dewan Jakarta? Kita nggak tahu. Kenapa? Nggak pernah ada debat di Jakarta ini tentang nasib Jakarta oleh calon anggota DPR Pusat. Kita nggak tahu Dapil dia. Jakarta. Dapil Jakarta. Dapil di depan mata kita ini. Anda kapan Anda pernah ngundang anggota DPR, calon anggota DPR Jakarta dari di sini? Nggak pernah. Ada. Nggak pernah. Masinton, Chong Iya, Sing tapi Kim. bukan dalam rangka debat sebagai anggota Dewan Jakarta. Iya. Masa depan Jakarta ini Anda debatnya itu isu-isu seksi kan? Iya. Bukan bagaimana masa depan Jakarta pasca ibu kota pindah. Nggak pernah ada itu. Anggota Dewan nggak pernah ada yang debat begitu. Akhirnya apa? Orang milih logistik. Logistik dan popularitas. Liwat Masinton. Ya kan? Padahal yang punya isi otak kita lihat selama ini Masinton. Lewat. Figur-figur besar lewat. Karena apa? Logistik dan popularitas menang di ujung. Gitu loh. Tapi kalau kita balik cara berpikirnya Bang, ya kan, kita bilang misalnya logistik dan popularitas itu menentukan. Bukankah ini juga bentuk dari kegagalan yang substantif dan yang betul-betul solutif dan betul-betul capable ini gagal dalam melakukan konsolidasi politik gitu. Seperti halnya misalnya saya ingat salah satu filsuf ada yang mengatakan bahwa kita takut sama Hitler, dia mengerikan. Tapi Hitler muncul itu juga bentuk dari kegagalan kelompok pro demokrasi dalam mengkonsolidasi kekuatannya, mendapatkan dukungan dari publik, mendapatkan legitimasi dari publik gitu. Betul. Jadi playing field-nya itu tidak difasilitasi yang memungkinkan kecerdasanlah yang memimpin. Karena kita tidak memfasilitasi, akhirnya logistik yang memimpin. Jadi tugas demokrasi yang paling berat adalah bagaimana dari waktu ke waktu sistem ketatanegaraan itu didesain supaya ini adalah pertarungan gagasan, bukan pertarungan logistik. Tapi kalau kita tidak atur ini menjadi pertarungan gagasan, logistik yang akan menang. Udah gitu aja kok, logistik dan kekuasaan itu yang menang. Terus yang paling bertanggung jawab untuk memperbaiki itu Partai politik, karena partai politik nggak tahu ini cara ngaturnya. Mereka nggak mau mengecilkan dapil misalnya. Kenapa nggak mau? Wah sayang kalau kita di situ dapil terlalu kecil nanti kita nggak dapat. Kalau kursinya 12 ya paling tidak kita bisa dapat nomor 12 lah atau nomor 11 gitu. Ini akal-akalnya itu. Nggak mau tarung tuh dibikin itu dapilnya kecil supaya yang bertarung tuh gagasan. Karena kalau 12 orang siapa yang menonton? Ini nggak ada pertarungan anggotanya 12 orang, kita nggak tahu satu persatu apa yang dipikirkan. Akhirnya yang banyak nyumbang aja atau yang paling populer aja. Dua aja yang menang, pengusaha sama artis.
Nanti DPR tuh lama-lama isinya juga pengusaha sama artis. Ya mendingan kalau dua-duanya bisa mikir. Tapi kalau trennya di kita kan dua-duanya nggak bisa mikir. Makanya kita sarankan para aktivis-aktivis yang udah jadi anggota parlemen juga jadi entrepreneur bang, supaya jadi pengusaha juga, ya nggak kan? Kayak Sebenarnya kayak abang gini, itu dua hal yang harus dipisah seharusnya. Saya sendiri kan nggak berani juga jadi entrepreneur yang serius, karena mimpi saya dalam politik masih besar gitu ya. Jadi abang berbisnis nggak serius-serius amat Nggak lah. serius gitu. Ini kan mengisi waktu pensiun kemarin. Ayam taliwang abangnya nggak serius. Iya Kan? kafe. Heritage supaya kampung halaman dikenal orang gitu aja. Tapi saya nggak serius karena saya mau Nggak serius. politik lah gitu. Tapi ya itu tadi itu banyaklah koreksi yang harus dibuat ya. Saya merasa bahwa 1/4 abad reformasi kita ini sekarang kita punya presiden baru, akan punya presiden baru yang mudah-mudahan kita coba tarik kembali dan evaluasi kembali. Tapi jangan ekstrim untuk kemudian menjadi tidak demokratis, enggak. Kita memilih jalan kita sendiri, ya. Indonesia terlalu besar untuk menjadi embel-embel. Kita harus punya jalan sendiri dan kita pikirkan secara baik-baik. Gitu. Indonesia harus menjadi tempat bagi lahirnya gagasan baru mengatur tidak saja negara, bahkan mengatur bumi. Kita punya presiden belum dilantik sudah menggemparkan khazanah geopolitik dan politik luar negeri dengan pidato-pidatonya. Ini kelahiran Soekarno baru mudah-mudahan. Ya, second layernya harus mikir agak serius. Jangan mau jadi operator aja, tapi kita harus juga jadi pemikir begitu. Emang gimana? Ya ada yang operator, ada yang mikir juga bang. Ya harus dipikirkan karena pikiran nggak dioperasikan. mengelola negara memerlukan Kalau mikir doang nggak kecerdasan. bisa operasi kan juga susah. Ya, itu kan kalau operasi doang nggak ada pikiran kan juga kosong. Itulah kita ini yang dulu Bagi tugas lah, tapi harus ada pikiran. Demokrasi adalah the government of reason. Pemerintahan gagasan. Gitu loh. kita dulu di kampus kan gitu bang. Ayo kita lawan PKS ini gitu. Tarbiyah maksudnya. Sorry tarbiyah. Kita lawan gitu. Ayo udah kita lawan. Kita 5 orang aja nih. Dikit ente kan. Kami terlalu terorganisir, dan kalian terlalu tidak terorganisir. diskusi terus kalian ya kan. Kata Imam Ali, ya kan, kejahatan yang terorganisir akan mengalahkan kebaikan yang tidak terorganisir. Kami ini kejahatan tapi terorganisir. Inilah kurangnya PSI dengan Bang Gatot. Mengorganisir ya kan. Kebanyakan diskusi nggak kerja. Iya. Sosialis ini kan yang penting kan sophisticated bang. Itu Ya, yang tapi memang mereka bukan untuk menang, sih, untuk bikin ribut aja. Tapi ada nggak Pak PSI yang jadi PKS kan ada juga kan 1, 2, 3 Ada orang. Suripto. Kan? PSI PKS Iya tentara pula, canggih-canggih loh bang. Di beberapa orang ya kalau gue lihat. Ya. Tapi kalau PKS kenapa bisa kita ngomongin kaderisasi dulu nih bang karena abang udah nyinggung nih. PKS lagi nih temanya. Enggak. Ini tarbiyah kan abang Oke. bagian dari itu. Saya jadi penasaran gitu ya. Ini dulu itu kayaknya branding yang ada di kepala saya gitu ya. Ini orang Islam educated, progresif ya. Maksudnya ilmu pengetahuan modern gitu. Tapi mengedepankan keislamannya yang muncul. Bahkan kita nggak berpikir mereka ini dulu ulama gitu dalam artian ustadz atau guru ngaji gitu ya. Akhirnya semua kita panggil ustadz juga kan? Ya, nggak brandingnya dia kayak Pak Wali Kota Depok dulu kan Nur Mahmudi kan. Ustadz, Itu kan ustadz. sarjana doktor di bidang pertanian Amerika, ya. dan ini Texas. dan teknokratik gitu bang. Nah ini Bang Zulkifli Mansyah juga kalau di mana-mana panggilnya ustadz juga. tapi dia ekonom industri, iya. PhD-nya Iya, di Inggris gitu, ekonomi industri. Industrial policy. Ya, ini gimana bang? Ini PKS ini tarbiyah ini dalam kaderisasi ini dulu
itu melanjutkan tradisi teknokratiknya Masyumi atau Iya, ini iya. punya jalan sendiri sih Bang? Kan dulu kan teknokrat itu cuma 2 aja. Teknokrat Masyumi yang sama banyak masanya itu Masyumi, yang nggak ada masanya PSI. Sama-sama kota. Satu agak religius, spiritual, ritualnya. Satu mungkin ya kan Iya, iya. belum tentu terlalu religius. Semua si ideologi begitu masuk ke ruang publik itu mengalami kegamangan masing-masing ya, kegamangannya masing-masing. Ideologi-ideologi privat itu nikmat kalau didiskusikan dan dilaksanakan bersama-sama begitu. Tapi begitu kita mulai tampilkan di ruang publik itu muncul kegamangan. Dan saya kira sebagian dari itu muncul pada spektrum dari kiri ke kanan juga begitu. Ada kegamangan memasuki ruang publik gitu. Persis seperti kegamangan kaum intelektual ketika sudah menjadi intelektual dan ketika dia masuk ke menjadi politik. Jadi ini kan selalu 2 ini kan bikin gamang nih. Iya. Kalau kita nih lagi tidak berkuasa nih kan, Anda kan bukan penguasa, saya bukan penguasa. Kalau kita berdiskusi secara intelektual nih kan nikmat nih. Tapi begitu saya kasih Anda jabatan gitu kan, jabatan publik, itu kadang-kadang Anda mengalami kegamangan dan yang nontonnya juga gamang. Karena dia menghendaki Anda terus sebagai intelektual, tapi pada saat yang sama Anda mulai harus dealing dengan realitas kekuasaan itu. Penggunaan kekuasaan itu, ya kan, power, ya kan, dan seterusnya. Sama dengan saya suka bilang tuh, murid-murid Nabi itu dalam kaderisasinya itu diajarkan tentang pikiran, cita-cita, keagungan, ya, dan sebagainya begitu. Tapi begitu masuk ke medan perang itu menjadi singa-singa yang membunuh. Itu kan 2 nilai yang seolah-olah itu tidak ketemu kan. Tapi itulah hidup gitu loh. Orang tuh ketika dia tidak berkuasa, dia mendiskusikan tentang negara, yang ideal gitu ya, teori-teori yang ideal tentang kehidupan bersama, itu hebat gitu. Tapi begitu dia masuk, dia gamang. Ketika harus membunuh, ketika harus menyingkirkan, ketika harus mematikan, memvonis dan sebagainya. Ketika harus menggusur kalau di Jakarta kan, ya kan? Itu dia mengalami kegamangan gitu. Menurut saya seorang intelektual atau politisi yang matang tuh dia nggak boleh kelihatan gamang pada keduanya gitu. Kelihatan gamang. Iya, nggak boleh kelihatan. Walaupun dia gamang. Ya, merasai Tidak gamang. boleh kelihatan gamang. Okay. Ya. Walaupun sebenarnya dia gamang, Bang. Tidak boleh. Bahkan merasakan dia gamang harus pun punya kemantapan hati. Dia harus punya punya keberanian untuk menjuru bicarai apa yang dia lakukan. Saya sebenarnya mengalami itu gitu loh, karena saya ini terlalu lama hidup di alam oposisi, ya. Jadi orang tuh menganggap saya itu seperti tidak wajar ketika membela kekuasaan gitu. Dan orang inginnya saya terus-menerus menjadi oposan, dan mental menjadi oposan tuh nikmat. Banyak pemujinya, banyak tepuk tangan, ya kan? Dan karena banyak orang marah, apalagi di negara di bawah pendapatan per kapita 6.000 itu kan, banyak orang marah kan di situ, banyak orang nggak puas. Ini kadang-kadang itu menjadi komunitas kita. Gitu. Jadi follower kita itu Anda harus hati-hati. Kalau Anda terlalu sering marah itu nanti follower Anda itu pemarah semua itu. Tapi begitu Anda mulai merasa bahwa lo enggak, kekuasaan itu punya 2 sisi. Sisinya atau politik punya 2 sisi. Sisi ideal ini saya lakoni, tapi ketika saya harus bertarung ya saya lakoni juga. Seperti saya berkoalisi dengan Pak Jokowi gitu, atau dengan Pak Prabowo. Dengan Pak Prabowo nggak pernah tidak berkoalisi ya. Tapi kemudian untuk mendukung Pak Prabowo, kita harus berkoalisi dengan Pak Jokowi, kan kira-kira begitu kan? Politiknya begitu ya. Itu orang nggak terima tuh. Gitu loh. Orang nggak terima. Kenapa saya berkoalisi? Sama dengan perang. Itu ada musuh Anda, tapi kemudian Anda bilang ini ada musuh lebih besar. Ayo kita berkongsi. Maka dalam perang saya nggak boleh bunuh kawan saya dong. Saya harus menghadapi musuh yang lebih besar. Itu perang. Ini bukan soal idealisme. Meskipun dulu kau musuhku. Iya. The enemy of my enemy is my friend, kan begitu.
Dan kita lawan ini bersama-sama. Setelah itu nanti kita bagi kekuasaan. Ya, zaman Nabi ada pembagian kekuasaan. Ghanimah. Ya kan? Baik yang mentah maupun wilayah. Ini aku berikan ke kamu, ini kita yang ambil. Ya begitu. Artinya Nabi itu kalau pakai bahasa keagungan, ini kan sudah manusia paling agung. Begitu hidupnya. Kenapa pula Fahri Hamzah nggak boleh begitu? Gila banget. Backingannya Nabi. Iya dong. Aduh. Biar gak gampang dikalahkan. Gimana gue mau kritik mau tarik lagi. Iya dong. Nah ini kan yang. Nah di kalangan teman-teman kita aktivis-aktivis nih, ustadz-ustadz kadang-kadang nih ya kan, ulama-ulama. Kadang-kadang ini cuma satu berpikirnya itu, idealis terus ini segala macam gitu. Tapi begitu masuk kekuasaan dia bingung. Kok ada yang namanya pertarungan kayak gini ya? Bisa nggak kita hindari? Pertarungan antara dilema ini bang ya? Dilema itu, ya kan? Di sisi ini kita cuma bicara kebenaran, di sono kita bicara menang bos. Ya kan? Tapi kan kita selalu butuh juga kan orang yang berada di idealismenya di ini terus bang. Sebagai sistem pada dasarnya kehidupan tuh harus dikelola dengan pengetahuan. Dan pengetahuan itu adalah cara mengelola kehidupan yang paling beradab. Tapi perebutan kekuasaan untuk settlement sebuah pelaksanaan pemerintahan ya harus dilakukan. Pembunuhan dilakukan. Ya kan? Abang serius nih ngomong pembunuhan nih bisa dipelintir-pelintir nih bang. Ya enggak, ini kan kita dalam perang ini kan maksudnya kita bicara khazanah. Orang tuh suka nggak percaya bahwa politik itu adalah perang zaman dulu. Iya. Pilpres itu adalah perang Uhud, perang Badar itu sama. From bullet to bullet. Iya sama itu. Orang kok bilang beda? Sama. Ini perebutan kekuasaan. Jadi Pak Dulu kita tidak beradab, berdarah-darah, membunuh. Sekarang kita udah beradab. Konvensi manusia modern mengatakan, oh namanya demokrasi. Jadi yang kita pertarungkan itu gagasan. Nggak ada darah lagi, ya kan? Air mata kita nggak bisa hindari ya. Karena bisa keluar setiap saat. Tapi yang jelas nggak ada darah lagi. Demokrasi adalah persaingan, tapi tidak berbahaya. Jadi benar analogi Komandan Pacul bilang infanteri. Oh iya. Ini Nah disitulah menurut saya PDIP itu menang tuh juga ada alasannya. Karena identifikasi cara menghadapi realitas itu juga lebih real. Gitu loh. Nah itulah juga menyebabkan, ya mohon maaf ya, partainya mungkin solid dia, tapi pilpres dia miss gitu ya. Tapi di sebelah sini kawan-kawan kita, ya kan, partainya menang, tapi selalu masanya itu gagal membaca cara mengidentifikasi perang yang sebenarnya. Makanya kan saya kan tantang terus kan. Sebenarnya pilpres kemarin di kubu Anies Baswedan tuh yang untung siapa sih? Siapa? Yang untung siapa coba kalau kita bicara begitu? 3 partai pengusung. PKB dapat 11, Nasdem dapat 10. Ya. PKS dapat 3, 2-nya sengketa. Tapi pakai nama umatnya kan paling besar di PKS. Partai umat nggak lolos. Yang untung Jadi yang untung siapa? Nasdem sama PKB. Iya, yang untung inisiator awalnya. Yang mengambil Anies Baswedan sebagai cara menggalang kekuatan ya supaya kekuatan partai politiknya bertahan, kan itu yang untung. And we call it war. Tapi kita memaki-maki Fahri Hamzah sebagai musuh, dan ini udah kayak kita menghadapi lawan ideologis lah kira-kira begitu. Abang nggak kangen sama echo chamber abang yang dulu? Kan enak tuh bang. Iya, abang kan dulu di ruangan abang tuh bro. Ya ini kan ini bos monitor gede 4 Twitter ya kan. Iya. Likes gua paten ya. Echo chamber abang ini kan Paten memberi abang. energi terus kan dulu Iya, kan. mantap bang, paten abang. Saya kira ya akhirnya politik mengantarkan kita kepada ya sikap yang lebih realistis gitu. Dan karena itulah kawan-kawan yang nyebut dirinya pinter-pinter nih, kayak ya terutama kayak Bung Anies Baswedan, saya sering mengingatkan, coba dia pikirkan apa yang terjadi di 2024 kemarin di Pilpres kemarin. Dan kemudian tetaplah tampil sebagai intelektual.
Oke. Ya, nggak usah masuk politik kalau infrastrukturnya itu hanya terbangun sesaat melalui mimpi-mimpi dan harapan. Karena politik itu infrastrukturnya harus dibangun dengan kekuatan juga. Maksudnya masuk partai gitu kalau jangan mimpi. Iya, kalau jangan masuk gitu partai. lagi lah. Janganlah masuk politik itu selancar di tengah jalan gitu. Masuk politik itu harus masuk ke dalam sistem. Ini adalah battlegroundnya. Ini pasukan saya. Ini pasukan Anda. Ini cara bertempurnya. Ayo kita tempur dengan baik. Jangan selancar-selancar, cet naik. Nggak bisa begitu lagi. Kasihan masanya, karena yang saya kecewa kemarin itu dengan sikap pilihan politik Anies Baswedan adalah karena hampir saja dia menciptakan situasi yang panas kembali seperti sebelumnya gitu. Padahal kita ingin pemilu di Indonesia yang akan datang itu harus lebih intelektual, harus lebih knowledge base, ya, bukan sesuatu yang irasional yang bisa membahayakan kita. Meskipun kan ada cooler boxnya. Kalau Anies bikin panas kan ada cooler boxnya. Muhaimin Iskandar. Makanya kalah. Cooler box-nya terlalu dominan. Oke bang. Oke bang. Kamsyah. Ya bang, udah kayak Bambang Pacul bang ngomong perang ini kan. Seru-seru. Harus dong, karena kan terinspirasi juga dari Korea-Korea ini kan. Oke, sampai jumpa. Thank you.